Yang kangen laut, sini merapat. Laut adalah halaman bermain kami. Sedari dulu, orang tua kami mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengan laut. Sebagai anak-anak pulau, kami juga diajarkan bagaimana cara mencari ikan. Para nelayan turun melaut saat cuaca dan ombak bersahabat. Apalagi kalau sedang musim ikan tuna seperti ini. Panen, panen. Paman, kau tampil lumba-lumba ya, Paman. Sini, lu ke sana. Dekat saja, Paman. Kau kembali sudah? Siang ini, maksudnya ikan nanti busulai. Sebegini banyak. Pis, ayo kita kembali. Pan bilang itu balik sudah. Tunggu satu kaisa, dekat-dekat. Sudah dong, sudah jangan bisa. Nanti apa tempo ikut tempi, iya. Iyo, betul lah. Iyo. Nah, iyo sudah. Ayo Keneng. Ayo kita kembali. Ayo. Ayo Paman, Paman kita balik Paman. Maaf ya Hafiz, bukannya tidak mau mengantar kamu melihat lumba-lumba. Tapi hari sudah semakin siang. Para pembeli pasti sudah menunggu ikan-ikan ini. Lain kali kita akan mengantar kamu melihat lumba-lumba lebih dekat. Ayo, kita segera merapat ke darat. Siang hari, waktunya nelayan pulang. Para nelayan amat bersyukur karena pulang dengan membawa ikan yang banyak. Selain ikan tuna, hasil tangkapan ikan kembung kali ini juga lumayan melimpah. Yang segar, yang segar, yang segar. Hehehe. Kawan, ayo kita bawa ikan ini ke lokasi penimbangan. Setelah ditimbang, ikan selanjutnya dibekukan agar kualitas daging tetap terjaga. Pulang! Ini ikan 2 ekor. Kamu bakar. Paman. Oke. Asik! Ini baru rezeki anak soleh. Hehehe. Terima kasih ya Paman. Paman memberi kami 2 ekor ikan tuna teman. Mumpung masih segar, ayo kita minta bantuan Bibi untuk mengolahnya. Bibi bilang kalau dibuat ikan aru-aru pasti nikmat. Oke Bi, lanjutkan. Haluskan terlebih dahulu bumbunya. Ada kunyit dan lengkuas. Daging tuna juga harus dipotong kecil-kecil supaya mudah saat dimakan. Bumbu lainnya kami memakai bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hafiz dan Asra, tolong buat perapian untuk memasak ya. Olahan ikan kali ini unik teman, karena memakai buah kenari. Bibi yang akan menumbuknya sampai halus. Supaya makanan semakin harum, serainya juga perlu digeprek. Setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah. Setelah itu, masukkan bumbu halus, serai, dan daun jeruk. Sreng, sreng, sreng. Aroma bumbu mulai tercium. Pasti istimewa masakan Bibi siang ini. Harum kalang. Harum enak kalang. Masukkan air secukupnya. Lalu tambahkan garam, bubuk kayu manis, dan jinten. Dapat ikan lang di bumbu. Ulang cari lah. Yang paling khas dari olahan ikan aru adalah memakai daun pandan. Semakin kebayang dong aromanya. Ikan dimasak sampai matang dan bumbunya meresap. Terakhir, angkat deh. Ikan aru-aru identik dengan warna bumbu kuningnya. Semakin mantap disantap dengan suami. Karbohidrat pengganti nasi yang terbuat dari singkong paru. Nikmatnya. Apapun olahannya, jika ikannya masih segar, rasanya nggak pernah gagal teman. Selain itu, mengonsumsi ikan laut juga banyak bonusnya. Ibuku bilang, ikan laut punya segudang kandungan gizi.
mulai dari protein, asam lemak omega 3, hingga kandungan vitamin mineralnya yang melimpah. Dijamin jika mengonsumsinya rutin, organ dalam tubuh kita menjadi semakin sehat dan kuat. Gak percaya? Makan ikan dulu dong. Wuhu! Seru! Loncat lagi kawan! Teman, saat cuaca cerah, kami juga sesekali bermain di Pulau Karaka. Lokasinya tepat di seberang Pulau Neira. Butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk menyeberang dengan perahu. Pulau Karaka memang tidak seluas Pulau Neira. Pulau berbatu ini juga tidak berpenghuni. Kami suka banget berkunjung ke pulau ini karena suasananya masih sangat asri. Pemandangannya juga cantik. Lompat tebing seperti ini membuat jantung kami seperti mau copot. Seseru apapun permainannya, kami tetap harus pastikan lokasi dan kegiatannya aman supaya bermain tetap mengasihkan. Betul nggak? Tebing yang kami pilih ini tidak terlalu tinggi teman, sekitar 2 meter saja. Bagian dasar laut di bawah ini juga bukan area karang, namun hanya berupa pasir. Jadi aman kan? Ngomong-ngomong, coba perhatikan Hafiz deh. Lagi asik main, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Jeli juga ya mata kamu, Fiz. Sayangnya, aku dari tadi tidak memperhatikan apapun ke laut. Teman di rumah barusan, ada yang melihat lumba-lumba juga. Ayo, kita antar Hafiz melihatnya. Teman, perairan Banda termasuk kawasan segitiga terumbu karang atau perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Khusus untuk lumba-lumba, penyebarannya di perairan Maluku ini cukup luas. Mereka kerap berkumpul di sekitar teluk di perairan yang cukup dalam. Pastinya yang ekosistem lautnya masih sehat dan terlindungi. Keberadaan lumba-lumba di perairan Banda kerap menjadi tujuan wisata bahari. Kebanyakan dari mereka berjenis hidung botol. Semoga populasi lumba-lumba tidak semakin terancam akibat kegiatan manusia seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut. Karena kami masih sangat ingin melihatnya di alam bebas. Betul nggak teman? Apa ini? Wih, kayu. Mana lumba-lumba mana? Orang dari jauh mirip lumba-lumba. Wah, itu orang mirip lumba-lumba. Jangan marah lah, kau Mana ada? Ayo serapan Twitter, serapan naik. Ayo. Mana ada? Orang kau bilang lumba-lumba. Habis, pengen tadi lihat lumba-lumba kah? Iya, baru beta kurang pernah lihat. Tenang, Fis, nanti beta jaga doa-doa. Semoga Allah kasih takdir toh. Sabar, nanti pikir-pikir nanti. Nah, kau Insya Allah lihat. Iyo, bismillah sama-sama bantu Pana ya. Duh, Hafiz, kamu ingin sekali melihat lumba-lumba ya? Sampai batang kayu aja dikira lumba-lumba. Meski tinggal di pulau kecil, tapi sumber daya alamnya di sekitar perairan Banda luar biasa teman. Karena bukan hanya jenis ikannya saja, rezeki kami juga berasal dari udang mantis. Seperti yang biasa Paman Du lakukan. Paman, ada apa Paman? Manopi. Bisa bantu ke Paman? Iyo. Paman saya. Saat laut sedang surut, saatnya Paman mulai bekerja. Sambil melihat Paman bekerja, kita juga sambil belajar mencari udang mantis. Siapa tahu Dewi Fortuna sedang berpihak pada kita hari ini. Alat yang digunakan untuk mencari udang mantis berupa linggis, lidi, dan sebilah kayu sepanjang 2 meter.
Ayo kawan, kita perhatikan bagaimana paman mencarinya. Karena termasuk hewan yang gesit, menangkap udang mantis perlu strategi. Ditambah capitnya yang bisa melukai tangan kita jadi harus ekstra hati-hati. Kelihayan dan kecepatan tangan amat diperlukan. Udang mantis biasa ditemukan di sekitar terumbu karang, di antara bebatuan dan dasar laut berpasir. Itu dia lubangnya. Bentuknya memang tampak seperti gundukan pasir biasanya ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mencari, tidak akan terkecoh lagi. Setelah diketahui jalurnya, gali jalur dengan linggis dari sisi terluar. Setelah itu, kayu mulai bekerja dan paman memompa seperti ini. Dari pompa inilah air di dalam lubang akan terdorong keluar. Sedikit demi sedikit, gali lubang sampai ke arah pintu masuknya. Pelan-pelan, udang akan ikut terdorong naik, lalu menampakkan diri. Jungkel paman. Sabar. Tak kiri paman. Ungkal Angkat kiri tu. Akan keluar. Atas. Wala keluar paman. Sare. Mana? Coba dikeluar paman. Iyo jadi. Udang mantis memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Rata-rata tubuhnya memiliki panjang 10 sampai 30 cm. Cari lubang yang lain. Ayo. Untuk berburu udang mantis, paman terbiasa menyisir pantai sebelum air laut kembali pasang. Ini paman. Besar lubang ini. Cuma bicara tes dia paman, lubang ini dia pelari ke mana? Coba. Iya bakal turun pompa dia kah? Di mana? Sabar, kita buka di sini sedikit dulu ya. Berburu udang mantis juga membutuhkan kesabaran. Apalagi hewan laut ini termasuk binatang yang agresif dan punya penglihatan yang luar biasa. Jadi bisa saja mereka yang lebih pintar mengelabui kita. Hehehe. Itu dia semua keluar itu sabar. Iya. Kalau pompa dia sudah bekas pompa. Sarang berbentuk lubang kecil dibuat oleh udang mantis sebagai tempat berlindung dari predator, juga sebagai tempat bertelur. Mereka akan keluar dari lubang untuk berburu makanan atau bertarung. Minum coy. Sabar, batu-batu sebanyak ban. Sabar. Dia Cepat keluar. Ini dapat. sudah. Orang pulang sudah ke apa? Kakak mau pulang, minta masih mau cari lagi. Kamu pulang sudah. Mau katanya. Asyik kalau begitu paman ambil satu juga. Iya. Paman ambil satu sudah. Kamu mau jalan sudah, bye-bye ya. Bye-bye. Good. Sudah tak apa-apa, ayo. Ayo. Ya, makasih paman. Perutku sudah lapar kawan. Ayo kita segera masak udang mantis ini. Kami menyukai memasak di alam bebas seperti ini teman. Pemandangan alamnya bikin kami jadi semakin semangat dan kreatif untuk mengolah makanan. Hehehe. Hafiz mulai menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Asra dan Agis yang mengiris bawang dan tomatnya. Kalau aku dan Adi, bagiannya membakar udang mantis ini. Membakar udangnya jangan terlalu dekat api ya, agar udang tidak gosong. Lalu putar-putar udangnya sampai matangnya merata. Asra. Komposisi cepat. Iya. Tempi body dong. Ayo. Panaskan minyak, kemudian masukkan semua bumbunya. Oseng-oseng terus sampai bumbunya harum. Setelah itu, masukkan tomat dan tunggu beberapa saat. Pisang jagung. Jagung. Tunggu. Ayo. Lanjut, masukkan jagung manisnya. Terlihat berwarna kan masakan kita? Hehehe. Langin semua selang. Datang sudah. Adi ketumpi ambil ayo. Terakhir, masukkan udang mantis yang sudah bersih ke dalam bumbu. Campurkan seluruhnya dengan cara aduk perlahan-lahan. Udang mantis ala si Bolang siap dihap. Hehehe. Makan udang saja, kurang nendang di perut kami. Yuk, kita santap dengan kentang rebus. Lang, beta baru dapat rasa depa enak ini. Kok? Masih bikin lagi kah? Bikin.
Kau cari mana ini besok? Ntar kau dapat, kau tapi sudah. Ayahku bilang udang mantis kaya kandungan gizi seperti protein dan asam lemak omega 3 yang cocok dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak kita. Udang mantis memiliki daging yang tebal. Rasanya juga manis seperti aku. Bercanda teman. Maksudnya udang segar memiliki rasa yang manis dan gurih. Kulit luarnya juga kriuk-kriuk, renyah di mulut. Kebayang sih kalau menikmatinya di restoran, harganya pasti selangit. Tapi kalau di tempatku gratis teman. Tapi syaratnya cari sendiri ya. Udah mulai pizza di muluin. Kasih habis kawan. Jangan sampai tersisa udangnya. Nyam nyam nyam. Teman, kita lanjut bermain yuk. Kalau biasanya bermain basket di lapangan yang berlantai beton atau bahan keras lainnya, kali ini kami akan melakukannya di pantai. Ringnya juga unik, terbuat dari akar pohon yang dibuat menyerupai ring basket aslinya. Hehehe, kreatif kan permainan kami? Permainan basket pantai ini terbagi atas 2 kelompok. Tiap kelompok harus mengumpulkan poin dengan cara memasukkan bola ke ring. Hap! Tangkap bolanya kawan, lalu masukkan ke dalam ring. Karena bola tidak dapat memantul di atas pasir, jadi bermainnya oper-operan saja. Hehehe. Meski demikian, kita harus lihai saat melempar dan menangkap bola. Pastikan oper bolanya ke kelompok sendiri, bukan kelompok lawan. Tapi jangan fokus pada bolanya saja. Perhatikan juga gerak-gerik tim lawan yang berusaha merebut bola. Tembak! Ya, gagal. Ayo tambah lagi semangatnya. Oper ke sini bolanya. Lalu coba masukkan lagi ke dalam ring. Dan berhasil. Gaya menembak yang keren kan? Hehehe. Meski permainan kami tergolong sederhana, tapi karena dimainkan dengan gembira, jadinya tetap seru kok. Namanya juga bermain, gak pakai sedih-sedih dong. Hehehe. Pulang! Ya paman. Dapat panggil kakak mencari kanari. Ya paman. Ayo teman-teman, ayo. Ternyata Bibi meminta bantuan kami untuk mengambil kenari di kebun. Let's go! Di Kepulauan Banda, pohon kenari banyak tumbuh di desa Lontor, Pulau Banda Besar. Teman, lihat deh. Diameter batangnya besar-besar banget ya. Pohon beringin juga masih kalah besar teman. Kakekku bilang pohon-pohon kenari di sini usianya ratusan tahun. Sejak dulu, kenari sudah menjadi sumber penghidupan warga di sekitar pulau kami. Buah yang berjatuhan seperti ini hampir selalu ada setiap hari. Pis, pada sudah banyak ke Pis? Sudah, di sini banyak barang. Pohon kenari tumbuh berdampingan dengan pohon pala, cengkeh, dan rempah lainnya. Bahkan pohon ini termasuk pelindung bagi pohon di sekitarnya. Bentuknya yang tinggi besar dapat menangkis uap air laut agar tidak mengenai pohon lainnya. Pelan-pelan, kata kuju Azra hilang. Ayo. Jangan pernah juga. Azra, lari kan di situ banyak. Pencar situ cepat. Sudah kan? Tunggu. Bisa aja. Lang, di mana? Di situ cari sahar banyak tadi. Mana? Wow! Bawa dapat kata jawaban. Kena deh. Saking besarnya akar pohon kenari sampai bisa bermain petak umpet di sini. Untung Asra nggak jantungan. Bi, beta pulang kanan dari Bibi ya.
Iya, mau pulang sudah barang sepono, mau pulang sudah lang. Iya. Ayo, Bi. Assalamualaikum, Bi. Ayo, teman-teman. Salam. Terima kasih lah, Ilang. Ayo. Ayo kawan, kita bawa kenarinya ke rumah. Teman, Festival Budaya Lontor akan diselenggarakan sore nanti. Bibi akan membuat kue sebagai sajian untuk para tamu. Kenari akan diolah Bibi untuk menjadi kue cara. Bibi sudah memiliki kenari yang sudah kering. Kawan, ayo kita bantu Bibi memasak. Buah kenari dibuka untuk diambil buahnya saja. Bibi dan Adi yang akan melakukannya. Asra yang akan memarut kelapa. Sedangkan kakak yang akan membuat adonan kuenya. Kue cara berisi tepung terigu, gula, dan telur. Setelah bahan dicampur, kemudian diberi sedikit garam. Asraf, mari kasih kakak kelapa sini, kakak bikin santang. Iya, Kak. Saling kakak air ay. Iya. Peras kelapa hingga menjadi santan, lalu masukkan ke dalam adonan kue. Aduk hingga rata dan lembut. Tambahkan sedikit bubuk kayu manis, kemudian aduk kembali. Bagi adonan menjadi 3, lalu beri pewarna makanan. Sambil menunggu adonan tercampur rata, Hafiz akan merebus buah kenari. Perebusan dilakukan untuk melepaskan bagian kulit tipisnya. Semua bahan sudah siap. Saatnya mencetak kue cara. Tuang adonan ke dalam wajan berbentuk bulat. Bibi sengaja menaruh adonan dengan warna yang berbeda. Tuh lihat, belum matang saja sudah terlihat cantik ya. Saat kue mulai setengah matang, beri kenari di bagian atasnya. Lalu tambahkan juga daun pandan dan kayu manis bubuk. Menarik kan tampilan kue cara ini? Selain itu, harumnya bikin ngiler. Tadi kilai langsung masak. Enak kan? Harum kalang. Iya, suarme. Kakak. Babo enak kan? Iya. Sambil menunggu kue matang, kakak, Adi, dan Asra bermain ABC 5 dasar. Yang kalah, mukanya dicoret tepung. Seru. Muka Adi jadi mirip kayak badut deh. Soalnya dia kalah terus. Kue cara adalah kuliner tradisional khas masyarakat Maluku. Biasanya, makanan ini menggunakan isian dan topping ikan yang dibumbui rempah-rempah. Kali ini kami membuatnya jadi lebih unik dan kreatif. Rasanya juga nggak kalah nikmat kok. Li, bisa katanya sedikit. Makan sudah satu saja. Barang kata nombeknya acara itu. Kasih lang. Beda rasa lang. Coba panas. Enak lang. Sampai bagus. Enak ke? Iya, enak deh. Enak kapis? Enak banget. Bentuk kue cara mirip seperti kue lumpur teman. Namun rasanya pasti berbeda. Kue cara bertekstur garing di luar dan empuk di dalam. Kue ini biasa disajikan pada momen spesial seperti acara festival budaya. Mau makan apa? Makan ini tuh. Jangan kita sendiri, bete. Gue bete. Satu juga. Oke, lang enak lang, saya bikin lang. Batal lah. Iya, enak ke. Walaupun ukurannya kecil, tapi kalau makan satu buah, rasanya cukup mengenyangkan karena isiannya padat dengan karbohidrat. Bisa juga sih dimakan sebagai pengganti nasi. Tapi kalau mau lebih kenyang lagi, kayaknya nggak cukup satu buah nih. Sudah, yang kamu makan terlalu banyak lain yang mau para acara ini. Nanti kamu telumpian terbawa. Iya, Bu. Festival Budaya Negeri Lontor telah menjadi agenda tahunan di Desa Lontor, Pulau Banda Besar, Kepulauan Banda. Festival ini dibuat
agar masyarakat di daerah kami tetap melestarikan budaya dan tradisi nenek moyang. Kepala adat hingga tamu undangan mulai berdatangan, teman. Turis mancanegara juga hadir di festival ini. Melalui festival Lontor, para tamu bisa mengenal dan memahami lebih dalam tentang budaya Maluku. Mulai dari tarian sambutan, lalu dilanjutkan dengan tari petik pala. Setiap tarian juga diiringi oleh musik tradisional, yaitu tifa dan toto buang. Selanjutnya, ini dia yang kami tunggu-tunggu dari tadi. Tarian yang dibawakan oleh anak-anak. Pintar-pintar sekali ya mereka. Asik, goyang terus kawan. Bagi kami, menari dayung ini menyimpulkan ungkapan sukacita. Betul teman, sejak kecil anak-anak di daerah kami sudah diajarkan bagaimana cara menari tradisional. Selain untuk mengenalkan budaya sedari dini, berlatih tari juga dilakukan anak-anak untuk menyambut tamu mancanegara yang datang ke Banda. Selain tarian, para tamu juga diajarkan cara membelah kenari, memakai perang dan alas kayu. Hehehe, unik ya? Karena untuk mendapatkan daging kenari memang tidak bisa dilakukan sembarangan, teman. Bisa-bisa malah hancur nanti. Hehehe. Bagian terakhir dari festival ini nih yang juga kami tunggu-tunggu. Makan-makan. Teman di rumah, ngiler nggak melihatnya? Hehehe. Di festival ini tersaji beraneka jenis masakan dan kue tradisional khas Maluku. Kalau favoritku yang ini, buras dengan lauk berupa sayur daun pepaya dan ikan asam pedas. Rasanya gurih-gurih nikmat. Pulang, kau tampilin lumba-lumba ayo hari ini. Ayo, bos lagi ya. Betul mulai lumba-lumba, pasti hari ini kau dapat. Pengen tahu ya. Mau ku try? Akan itu aja nih. Ayo. Sombong, dia betul. Teman, sepertinya kali ini Hafiz yakin betul. Dia pasti melihat lumba-lumba di laut kali ini. Berbeda dengan yang kita lihat di kebun binatang atau lokasi sirkus, di perairan Banda, kita dapat melihat lumba-lumba di alam liar, yaitu di lautan bebas. Lumba-lumba di sini tersebar di perairan yang cukup dalam. Jadi, untuk bisa melihatnya, kami harus menaiki perahu dulu hingga ke tengah laut. Ngomong-ngomong, di mana ya lumba-lumbanya? Ayo, lumba-lumba, perlihatkan dirimu. Hafiz sudah tidak sabar nih ingin melihat kalian lebih dekat. Sabar ya Hafiz, rezeki nggak akan kemana kok. Berdoa saja, semoga hari ini hari keberuntungan kamu. Yeay! Lihat teman, gerombolan lumba-lumba menghampiri perahu kami. Wah, banyak sekali lumba-lumbanya. Hafiz bahagia banget karena apa yang ia harapkan belakangan ini akhirnya tercapai. Akhirnya keinginan kamu terbayarkan ya Hafiz. Jangan penasaran lagi ya. Hafiz, mana tenang ke terapi dah beli lumba-lumba. Suka ya kan tadi lewat begitu dia ke lompat tinggi-tinggi. Sadap ya, aku mau balik lagi kau berapa banyak kau. Lumba-lumba sering terlihat berenang sambil menunjukkan sirip punggungnya saat laut tenang. Waktu terbaik untuk melihat lumba-lumba di sini saat matahari baru saja terbit. Tapi ada kalanya lumba-lumba enggan menampakkan diri. Tapi tidak sana ada larpi sini. Mana? Sana ada larpi sana. Lah iya betul. Meskipun kami anak pulau, kalau berhasil melihat lumba-lumba di laut, rasanya senang banget. Alasan lumba-lumba menampakkan siripnya ke permukaan laut karena mamalia laut ini bernafas dengan paru-paru. Cara itu mereka lakukan untuk bernafas. Berada di permukaan laut juga mereka lakukan sebagai cara untuk menghindari predator hingga mengejar mangsa.
Lumba-lumba juga terlihat aktif melompat dan berenang di permukaan laut karena mereka ini dikenal sebagai hewan yang cerdas dan pintar berinteraksi. Lumba-lumba senang bermain dengan perahu dan manusia. Wala na, makasih lah. Ya, sudah pada berlubang gitu deh. Kat, bagus. Terpapa. Senangin. Kan katon tamang saling membantu. Teman, kalian ikut tenang juga kan bisa melihat lumba-lumba di laut? Kapan-kapan main ke tempatku ya. Nanti aku ajak melihat lumba-lumba langsung.